Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi apa kabar sahabat PKK dimanapun Anda semuanya berada, ibu-ibu, sahabat-sahabat, saudara PKK Kota Metro yang selalu sehat. Mari kita tingkatkan layanan SDM, sumber daya manusia kita semua, agar kita mampu menjadi keluarga yang berkualitas, mampu mendidik putra-putri kita, keluarga kita yang menjadi keluarga terdidik dan dapat berkontribusi terhadap kondisi lingkungan di sekitar kita, agar anak-anak dan keluarga kita dimanapun berada tetap aman, nyaman, dan bahagia. Untuk kali ini saya Astuti Ningsih selaku pengurus PKK Pokja 2 Kota Metro menjadi host, di mana tema hari ini adalah anak PAUD, anak-anak didik PAUD tetap ceria walaupun sedang melaksanakan belajar berpuasa di bulan Ramadan kali ini. Hari ini pemirsa semuanya, sahabat-sahabat PKK, kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang kita panggil secara khusus karena beliau juga orang yang sangat sibuk tentunya. Beliau adalah seorang pengasuh PAUD yang di Kota Metro sudah tidak asing lagi. Kita akan menggali sebanyak-banyaknya bagaimana kita menjaga putra-putri kita di rumah dan guru-guru PAUD yang ada di PAUD lembaganya masing-masing, agar di bulan puasa ini anak-anak tetap ceria dan bahagia. Apa sih trik-triknya? Narasumber kita kali ini bernama Ibu Hajah Nurul Rohmah. Beliau adalah Kepala Sekolah TKIT An-Nawawi. Beliau juga aktif di bidang agama, pengajian-pengajian di tingkat kota, di tingkat kecamatan, dan di lingkungan sekitar. Beliau juga aktif di pengurus organisasi, yaitu di K3TK Kota Metro, di PKG, di IGTK Kota Metro. Sebelum kita lanjut untuk menggali bagaimana trik-trik untuk anak-anak kita semuanya dalam rangka berpuasa tapi anak-anak kita tetap ceria, mari kita ikuti tayangan video kali ini. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا
Bagaimana pemirsa semuanya? Keren kan? Ternyata kalau kita sudah melihat tayangan anak-anak kita, anak PAUD, luar biasa. Hati yang tadinya gundah gulana menjadi bahagia. Tadi video-video yang sudah kita tayangkan, kita lihat bersama. Begitu anak-anak kita, generasi penerus bangsa yang harus kita didik dari sedini mungkin. Sudah kita saksikan bersama tayangan video tadi yang kita saksikan anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, dan anak-anak yang terdidik. Tidak mau kalah. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang berkarakter, yang kuat, dan yang tangguh. Selanjutnya, para sahabat PKK, guru-guru PAUD dimanapun Anda berada, mari kita simak bincang-bincang saya bersama narasumber hebat kali ini untuk mengetahui rahasia apa agar anak-anak kita semuanya di usia dini sedang belajar berpuasa namun tetap ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hajah Nurul Rohmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Astuti Ningsih yang juga luar biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, cuma ini agak sedikit terganggu batuk ya Bunda Tuti, gitu. tapi tidak mengurangi semangat. Tetap semangat ya? Insya Allah tetap semangat. Sepertinya kita sudah lama sekali ya tidak ngobrol-ngobrol asik gitu ya. Betul, Bunda Tuti luar biasa di PKK Kota Metro dengan seragamnya yang hijau ya, sejuk. Saya jadi kangen Bunda Tuti Gitu dengan ya? beberapa tahun yang lalu saya juga pengurus PKK Pogja 1 untuk Kota Metro. Iya, luar biasa. Jadi saya sebenarnya hari ini pertama sekolah anak-anak. Betul. Berarti ini memasuki hari kelima. Hari 5 dan hari pertama masuk sekolah ya Bu Hajah Nur ya. Betul. Tapi begitu melihat agenda untuk kegiatan show untuk kita berbincang-bincang dalam rangka membahas bagaimana sih trik-triknya. Anak-anak itu kan sekarang dari PAUD ya biasanya belajar berpuasa gitu. Iya. Tapi supaya dengan kondisi yang sepertinya panas sekali nih, triknya luar biasa sekali. Mungkin salah satu efek dari itu mungkin Bu Hajah Nurul. Terima kasih Bunda Tuti. Jadi memang untuk puasa di tahun 1444 Hijrah ini ya, alhamdulillah kita semua masih sehat ya. Anak-anak kita hari ini hari Senin masuk hari pertama. Tapi saya melihat Bunda Tuti tadi pagi saya menyambut anak-anak, artinya mereka juga berperan aktif ikut berpuasa Bunda Tuti. Karena memang dari awal sebelum memasuki bulan suci Ramadan, di sekolah saya khususnya, bahkan di sekolah-sekolah pada umumnya Bunda Tuti, kita selaku pendidik itu memang kita sudah memberikan wawasan kepada anak-anak kita. Nah, sebelum di bulan suci Ramadan itu kita bersama anak-anak kita dengan para guru dan wali murid, artinya memberikan ilmu, memberikan semangat kepada mereka semua. Artinya supaya anak-anak mau belajar untuk berpuasa. Oh iya. Maka saya juga melihat gini Bunda Tuti, di sekolah-sekolah itu ya, kalau saya melihat teman-teman itu juga, mereka itu luar biasa sebelum memasuki bulan Ramadan, jadi pra-Ramadan, memang sudah membuat agenda-agenda kegiatan yang dimana kegiatan itu bisa memancing semangat anak-anak untuk kapan sih kita puasa Bunda, kapan sih kita mau puasa bareng-bareng di bulan Ramadan. Mereka sudah seperti itu Bunda Tuti. Bahkan 1 bulan sebelumnya nuansa Ramadan dah terlihat. Betul. Di masjid-masjid, musola sudah mulai bersih-bersih. Betul. Makan di pasar-pasar makanan khas Masya Allah Ramadan seperti kolang kaling. Betul Bun. Kemudian kurma gitu ya. Itu sudah mulai memancing. Itu mungkin kondisi-kondisi itu yang membawa kita ke persiapan songsong Ramadan. Betul ya, benar ya. Jadi di sekolah khususnya di sekolah saya juga Bunda Tuti, memang kami sengaja membuat agenda pra Ramadan itu dengan tarhib Ramadan. Jadi tarhib Ramadan tuh bagaimana cara kita menyambut bulan suci yang penuh berkah, artinya menyambut tamu agung dengan penuh sukacita. Jadi anak-anak tuh ceria, semangat, senang, bahkan mereka ingin cepat melakukan ibadah puasa. Meskipun Bunda Tuti pada akhirnya ketika melakukan itu, kita tidak memungkiri banyak keluhan-keluhan, tetapi artinya keluhan itu biasalah anak-anak normal. Kalau kita orang dewasa saja kadang masih ngeluh ya Bunda Tuti, apalagi anak-anak. Tetapi setidaknya kita selaku pendidik ini sudah memberikan edukasi kepada anak-anak
dengan tarhib Ramadan, bagaimana cara menyebut Ramadan. Di situ ada gelar karya Ramadan seperti anak-anak tahfidz Quran, seperti anak-anak juga di situ menampilkan penampilan-penampilan yang bernuansa Islami yang disaksikan oleh para wali murid. Di situ juga memang Islam mengajarkan ketika sebelum memasuki bulan Ramadan kita harus saling bermaaf-maafan, Bunda Tuti. Jadi gini Bu Nurul, kan tidak semuanya pada PAUD itu yang notabene sekolah khusus, Betul. sekolah khusus Keagamaan. Islam, misalnya IT, An-Nawawi, Aisyah, kemudian dan sebagainya. Tapi seperti TK-TK lain atau PAUD lain juga ada yang TK umum tapi 90% agamanya non-muslim. Nah, sekarang untuk kita memberi pemahaman kepada anak-anak usia PAUD yang beragama Islam itu bagaimana sih yang pas untuk usia anak-anak di PAUD, supaya gini, bahwa Ramadan berpuasa itu bukan sesuatu yang berat, tapi bahagia gitu. Gimana caranya gitu? Nah, itu pentingnya edukasi kita, Bunda Tuti. Jadi memang kita harus cerdas ya selaku pendidik. Apalagi kita kepala sekolah itu harus juga membekali guru-guru kita ketika memberikan wawasan terhadap anak-anak. Jadi semua yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Ketika anak-anak berpuasa, nanti pahalanya besar loh nak. Nanti pahalanya khusus dari Allah. Karena puasa itu khusus Allah yang akan memberikan balasan. Surganya Allah luar biasa untuk anak-anak yang mau berpuasa. Meskipun loh Bunda Tuti, puasanya anak-anak itu beda banget sama orang tua. Terus Ya, ini menarik seperti ini. itu, iya. Ini menarik ini. Betul. Anak-anak sekarang kan kritisnya luar biasa gini. Iya. Kebetulan saya juga guru PAUD gitu ya. Betul. Jadi Bunda, kenapa kok di bulan Ramadan aja yang Allah memberikan pahala besar? Betul. Mainnya bulan-bulan yang lain tidak. Betul. Kenapa? Udah, itu gimana itu? Iya. Mungkin juga itu pertanyaan itu tuh ada di luar. Bagaimana? Sedangkan kita orang tua itu dengan pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang saat ini kritisnya luar biasa, tapi yang sesuai dengan nalar anak-anak, Betul. sehingga anak-anak bisa menerima. Nah, kalau muncul pertanyaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Makanya kita bisa saja mengedukasi anak-anak menjawab. Makanya anak-anak kita harus semangat melakukan ibadah puasa. Karena Allah menurunkan bulan puasa itu memang bulan istimewa. Anak-anak tuh kalau dibilang ini spesial loh anak-anak. Kalau kita beli martabak, istilahnya martabak spesial, itu rasanya enak nggak? Pasti di situ ada keju, ada susu, ada apa lagi ya Bunda Tuti ya? Oh gitu. Banget deh. Nah, ini seperti itu juga bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini memang paket spesial dari Allah. Bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat khusus. Maka kalau kita melakukan ibadah puasa, Allah juga akan memberikan tuh banyak banget Bunda Tuti. Iya, akan banyak sekali pahala-pahalanya sehingga anak-anak itu nanti mereka akan terangsang ya, mereka akan terangsang motivasi sehingga nanti mereka juga akan dengan semangat, dengan giatnya ikut puasa seperti itu. Jadi kita sampaikan nak, 1 tahun itu ada 12 bulan loh. Betul. Tapi dalam ajaran Islam ada 1 bulan itu yang menjadi bulan istimewa, kata Allah. Betul. Kenapa istimewa? Karena di situ Allah membuka pahala-pahala bagi orang-orang yang mau melakukan kebaikan-kebaikan seperti itu ya. Betul. Iya. Jadi itu bisa dilakukan juga motivasi, kemudian edukasi seperti itu. Karena yang kita hadapi anak-anak gitu ya. Betul. Terkadang anak-anak sekarang ini kalau nggak masuk di pemikiran mereka masih terus tanya kenapa gini? Apakah bulan-bulan yang lain tidak baik, Ma? Apakah tapi justru bagus Bunda Tuti ketika anak dengan penyampaian kita dia akan kritis, terus banyak bertanya, berarti memang stimulus untuk perkembangan otaknya itu bagus sekali Bunda Tuti. Dan di sini yang perlu kita juga garis bawahi, artinya tugas ini bukan hanya tugas orang guru saja Bunda Tuti memberikan edukasi terhadap anak, tetapi orang tua yang memang di rumah yang mendampingi. Notabene kalau sekolah di bulan Ramadan kan kita lebih cepat ya Bunda ya. Pulangnya jam 10 aja udah pulang ya, seperti itu, karena memang kondisi anak berpuasa tidak membawa bekal di sekolah sehingga mereka akan lebih lama durasinya di rumah. Maka di sini yang perlu dititik tekankan ini adalah orang tua. Orang tua betul-betul parentingnya ini harus jalan.
Jadi kalau bisa juga Bunda Tuti, strategi kita untuk membuat anak itu semangat, nanti kita bekerja sama dengan wali murid ya, di kelas itu kan ada grup TK ya Bunda, ada grup kelas. Itu kita bisa sampaikan kepada wali murid, artinya nanti anak-anak yang rajin berpuasa, boleh tuh puasa setengah hari. Kalau anak TK kan tidak boleh, tidak harus full ya Bun, kecuali memang anak-anak tertentu Belum yang balik ya, karena belum balik. tapi kalau dia sudah mampu tidak apa-apa deh. Yang penting mereka sahur ya nak, minum susu, mungkin minum vitamin dan lain-lain. Nah di sini Bun, titik tekannya kepada orang tua yang pendampingan di rumah. Jadi orang tua tuh betul-betul memang mempersiapkan mental anak-anak. Dari mereka malam hari mau sahur Bun, kita bisa bayangin susahnya sahur anak-anak seperti apa. Kita aja orang tua aja ya Bun, kadang-kadang bangun itu ya Allah luar biasa ya, karena tidur sudah malam kan, tarawih ya, belum lagi tadarus nih, termasuk suara sampai habis nih karena kita ngejar target ya Bun. Artinya bulan ini memang harus benar-benar maksimal. Apalagi anak-anak, coba bayangin Bunda Tuti. Artinya gini, bagus nggak Bu Nurul? Seandainya gini, anak-anak itu kan kritis. Betul. Kemudian kalau kita ajak dia diskusi, gitu mungkin dengan keluarga yang notabene ya sambil ngobrol-ngobrol asik. Kita diskusi komitmen gitu. Awal Betul. puasa itu kita bikin komitmen, yuk di bulan Ramadan nanti mama yang akan lakukan begini. Terus kamu mau apa nak? Mau seperti mungkin itu Iya, ya. betul. Artinya Nah, membuat komitmen. Kalau di sekolah mungkin membuat aturan kelas dan betul. sebagainya. Ini membuat komitmen dalam keluarga gitu. Kadang-kadang gini, mohon maaf lah karena kesibukan kita selaku orang tua juga, apalagi orang tua yang punya pekerjaan istilahnya kantor, misalnya wirausaha dan sebagainya, itu kan nggak bisa pendampingannya lah ya, kurang kita maksimal. banyak sekali yang seperti itu, dan itu juga untuk keluarga. Iya. Artinya mungkin di awal puasa itu perlu kita diskusi dari anak kita yang masih PAUD, SD dan sebagainya gitu. Kita kompromi, syukur nimbrung juga ini si bapak gitu ya. Itu kayaknya betul, bagus sekali Bu. bagus sekali ya. Maka di sini akhirnya endingnya yang dari program tadi itu loh Bun, ini juga yang lain bisa ya melakukan ini ya. Artinya sekolah-sekolah juga bisa melakukan ini. Jadi itulah komunikasi, koordinasi, konsultasi kita kepada wali murid, kerjasama yang sangat baik, ini sangat diperlukan. Nanti gini Bunda Tuti, di dalam grup itu umpamanya kan satu kelas ada 25 anak. Nah nanti di situ Bun, kita di sini bukan dalam arti mau memaksa anak ya Bun, tapi memang anak-anak itu jiwanya, hidupnya itu mereka akan senang kalau diberikan sesuatu hadiah sebagai bentuk reward. Itulah anak-anak tuh butuh pujian. Anak-anak tuh butuh sanjungan. Itu betul, memang dunia anak seperti itu. Kayaknya bukan anak-anak aja. Jadi kalau saya kasih hadiah senang tuh. Tapi mungkin gini ya, mungkin ini diskusi ya untuk sahabat-sahabat saudara kita PKK, rata-rata kan ibu-ibu, ibu-ibu muda juga, dan mungkin ada oma-omanya untuk cucunya gitu ya. Jadi mungkin salah satu solusi komitmen awal, kesepakatan. Mama harus seperti apa, papa harus seperti apa, si anak harus seperti apa. Mungkin karena tidak semua keluarga juga yang dapat mampu memberikan reward dalam bentuk barang, itu mungkin bisa membuat solusi, atau mungkin membuat tabungan sama di bulan Ramadan aja. Jadi ayo kita ini reward kita hari ini. Reward kita hari ini, adik berpuasa, mama kasih misalnya sekian, ayo kita tabung. Nah nanti pada saat setelah selesai Ramadannya kita buka bersama, kita dan sebagainya. Mungkin itu menjadi solusi mungkin. Gimana? Kalau menurut Bu Nurul? Itu juga sah-sah saja. Artinya itu memang dalam lingkup keluarga ya Bunda Tuti, itu di keluarga anak dengan karena orang tua. Ini pemirsa kita dari berbagai kalangan masyarakat, para kader-kader PKK, guru-guru PAUD yang juga punya keluarga, karena sekarang waktu sekolahnya kan terbatas sekali, pengurangan jam ya gitu. Maka ada Bun solusi dan strategi yang sangat sederhana, tetapi dia sangat menarik sekali ya. Dengan kerjasama itu tadi, yang akan memberikan reward itu ya kalau di keluarga silahkan ya berdasarkan kemampuan. Nah, tapi kalau di sekolah ini bisa saja bunda-bunda TK ya, kita jadikan program yang sangat menarik untuk anak-anak kita. Jadi nanti di kelas itu akan akan di list itu. Nah, nanti umpamanya wah si Abdullah umpamanya bintang puasanya dalam 30 hari itu
full umpamanya. Ah. Berarti Bunda Tuti itu yang akan mendapatkan reward pertama. Oh gitu. Hadiahnya tidak terlalu berat Bunda Tuti, insya Allah. Atau Jadi mungkin ngisi list. ngisi list. Nah, kasih bintang gitu ya. Betul. Ada satu, ada puasa bintang. Betul, bisa. Apa gitu mungkin bisa ya. Bisa. Itu kalau parenting lihat grup gitu ya. Oke, Masing-masing oke, oke. kondisi sekolah juga nanti akan menyesuaikan mungkin seperti itu. Terus bukan hanya itu saja Bunda Tuti, bukan hanya puasa, karena memang di dalam bulan Ramadan rangkaian-rangkaian ibadah itu memang dia melekat ya. Jadi di situ juga ada di situ ada keberkahan sahur. Artinya siapa yang tadi malam anak-anak sahur itu perlu kita hargai Bunda Tuti. Jadi sahur itu tidak boleh disepelekan, karena anak bisa kuat puasa, anak bisa menjadi lebih percaya diri ketika puasa itu diawali dengan sahur. Ya niat tentu yang paling pertama niat karena Allah ya Bunda Tuti ya. Tapi sahur itu menjadi keberkahan yang sangat besar. Kalau gini, Nurul, seperti misalnya itu. gini, para pendidik PAUD atau orang tua yang memiliki anak-anak masuk usia PAUD, Ya. usia PAUD itu kan ada yang 4 tahun, 4 tahun, 5 ada yang 5 tahun dan sebagainya itu. Misalnya gini, khusus di bulan Ramadan, misalnya namanya anak-anak Iya. ya sahurnya habis subuhan, padahal sarapan sih sebenarnya jam 6. Ayo nak sahur. Mas, tapi aku kesiangan. Nggak apa-apa, masih kecil. Ini namanya sahur. Itu gimana itu? Sah-sah tidak? Boleh. Boleh. Boleh saja Bunda Tuti, karena memang kita diwajibkan berpuasa itu ketika kita sudah balik. Nah, itu yang namanya puasa. Jadi sebenarnya kalau puasa tuh nggak ada loh Bun, puasa setengah hari. Itu sebenarnya tidak ada. Tapi itu cara kita untuk melatih anak-anak supaya Belajar, kenapa? ya. Dari usia dini itu mereka sudah kita kenalkan, mereka sudah belajar sehingga nanti ketika mereka sudah balik di usia SD, sekarang SD sudah ada yang balik loh Bun. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 ada yang sudah haid, mereka balik dan wajib berpuasa. Mereka tuh nggak kaget lagi gitu. Nah, sementara juga ada kebaikan-kebaikan lainnya ketika si anak ini dari usia dini sudah mengenal puasa, itu nanti Bun dia akan lebih punya rasa empati yang tinggi terhadap mungkin orang-orang yang kurang beruntung seperti itu. Karena itu tadi Bun, di bulan Ramadan itu luar biasa rangkaiannya itu bukan hanya puasa ya. Artinya di situ juga ada anak gemar sedekah. Maka kalau di sekolah-sekolah yang tadinya mungkin sedekahnya, infaknya hanya di hari Jumat atau di hari Kamis. Nah, di bulan Ramadan ini programnya kalau bisa setiap hari itu kita Khusus. sedekah. Nah, di bulan Ramadan ini pokoknya namanya istimewa. Ya. Istimewa. Jadi semuanya istimewa. Bahkan kegiatan belajar mengajar pun ya Bun ya, itu kan tidak boleh berhenti ya Bunda ya. Karena memang untuk generasi emas itu tadi kan anak-anak tuh butuh literasi ya, butuh numerasi dan lain sebagainya. Nah, itu tidak juga ditinggalkan, tetapi Bun, Bahkan ngaji juga. literasi juga. Betul. Itu kan ngaji ya. Nah, Ngaji membaca, juga. menulis. numerasi juga ya. Artinya Ya. mungkin untuk pemahaman kita bahwa literasi numerasi bukan hanya menulis, Ya. prabaca yang seperti itu, ngaji pun literasi. Ya. hafalan dan lain sebagainya ya Itu Bun. literasi Ya. juga. Maka istimewanya di bulan Ramadan ini harus benar-benar tersampaikan terhadap anak-anak didik kita. Jadi jangan sampai mereka tuh nanti barang udah besar gini, ih puasa itu susah ya mama, capek, lapar, gini. Nah itu memang perlu sekali persiapan mental terhadap anak-anak kita. Artinya gini, mungkin para pemirsa semuanya, kita semuanya, bahwa bagaimana sekarang karena eranya juga sudah berbeda, Iya. bahwa berpuasa itu indah. Indah. Berpuasa itu mengasihkan gitu ya. Nah ini mungkin yang tadi disampaikan oleh Bu Nurul, bahwa anak-anak diberi kegiatan yang menarik di sekolah, parenting dengan motivasi apa tadi, di grup gitu ya. Iya, diberikan reward Nanti tiap hari hanya ngeliat lagi, Mas saya ini kok belum gitu ya. Iya, jadi nanti di rumah juga artinya mamahnya atau papahnya akan bilang sama anaknya, umpamanya, Abdullah lihat nih, wah si Caca ternyata hebat, ayo Abdullah pasti lebih hebat lagi. Anak-anak kalau disanjung-sanjung gitu kira-kira gimana? Oke. Semangat sekali. Terus umpamanya seperti di sekolah tiap hari kan kita sediakan kotak infak ya. Artinya guru juga tiap hari memberikan menghimbau anak-anak.
ayo nak gemar berinfak di bulan Ramadan ini, Masya Allah pahalanya. Pokoknya seperti itu terus Bun, diulang-ulang. Namanya anak-anak itu memang selalu diulang ya. Dan mungkin diawali dari bundanya juga Dari ya. bundanya, Kan betul. kalau dulu mungkin anak-anaknya yang berinfak. Ya. Nih, bunda juga mau dapat pahala Memberikan nih. contoh. Iya, memberikan contoh. Bunda Iya. mau berinfak juga Iya. nih gitu. Siapa ayo yang berinfak? Kalau belum besok siapa tahu ada rezeki gitu Iya, ya. betul. Mungkin gitu. Iya. Gitu apa gimana? Karena ini kan proses belajar Iya. ya. Dan apalagi anak-anak itu memang belajar itu dari orang dewasa. Mereka lebih banyak meniru ya. Orang ya. dewasa itu menjadi teladan. Maka di bulan Ramadan ini jangan dianggap sepele ya, untuk kita benar-benar harus bisa memanfaatkan bulan ini. Seperti di sekolah juga memang anak-anak tidak liburnya memang sudah ditentukan ya Bunda Tuti ya, dengan kalender pendidikan. Maka isi kegiatan belajar mengajar memang ya mohon maaf lahir batin ya, artinya kita lebih banyak kegiatan-kegiatan Islami, keagamaan. Karena nuansanya itu Islam. kecuali mohon Iya. maaf mungkin yang Sekolah pendidikan yang sekolah-sekolah non betul. muslim ya Betul. mungkin begitu. Maka, Tapi juga perlu juga mungkin Betul. diajarkan bagaimana menghormati Iya, gitu. pasti. Nah, ya, menghormati pada saat makan. Pada saat ini kan anak-anak biasanya nggak Iya. bawa bekal ya, Iya. nggak bawa bekal makanan gitu. Betul. Yang tidak puasa sampai rumah baru makan. Berbuka. Yang beragama lain Iya. mungkin gitu ya. Iya betul. Oke. Artinya memang di situ juga ada rasa saling menghormati, toleransi itu memang harus Bunda Harus, Tuti, ya. karena memang di Indonesia kan memang dengan keragaman agama yang kita tidak bisa dong egois ya. Oh ini loh agama saya begini, nah tidak ya. Itu dalam arti kalau memang sekolah itu memang ada beragam agama. Sekolah umum Ya, ya. sekolah, tapi qadarulahnya kalau memang di sekolah IT itu memang 100% Islam ya Bunda Tuti, sehingga akan lebih mudah. Jadi kegiatan-kegiatan seperti umpamanya kami itu tiap hari diselenggarakan sholat Bun, anak-anak itu. Jadi di bulan Ramadan itu lebih anak-anak tuh intens juga sholatnya. Pendidikan agama Ya, jadi ada praktek, ibadahnya betul, ya. ada Oke, praktek oke. sholat, wudhu Bunda, terus doa-doa. Oh terutama Bunda itu doa ketika berbuka puasa itu sangat penting ya. Dan mungkin bagus juga kalau ditindaklanjuti kalau minimal di rumah pada saat Iya. sholat maghrib Iya. gitu sama orang tuanya. Betul. Pada saat orang tuanya tadarus Iya. gitu, anaknya hanya melihat. Iya. Kan tadi disampaikan Iya, bahwa anak keteladanan. belajar melihat dari Orang orang dewasa. tuanya. Betul. Karena di sekolah pukul berapa Mas? Jam 7.30 sampai jam 10. Jadi Ya, ada berarti hanya 2 jam setengah 2 jam kan ya, setengah. rata-rata seperti Iya. itu ya. Oke. Jadi nanti di sela-sela kalau anak kan maunya suruh ngaji terus suruh ini terus kan capek juga ya Jenuh, Bu. ya, Artinya jenuh. memang harus juga ada kegiatan yang main ya. bermain, tetapi dia tidak menguras energi. Itu juga harus disesuaikan karena juga nanti salah kaprah ya Bun ketika kita memberikan olah fisik yang mungkin agak berlebihan ya, orang dewasa aja bisa tepar ya Bun, apalagi anak-anak. ya. Nah seperti itu. Jadi memang Agak kita dikurangi lah ya yang seperti kita harus cerdas. Jadi sehingga amalan-amalan di bulan Ramadan itu meskipun anak usia dini mereka itu bisa menikmati juga. Nah menuju hari kemenangan nanti, apalagi namanya anak kecil ya Bun, punya mbah, punya oma, opa, tante, pak de, bude, semuanya keluarga, mama, papa. Mereka tuh pasti akan ngasih reward. Ya, nah itulah memang dunia anak-anak dan itu diperbolehkan memberi Tapi hadiah. mungkin gini ya, Ah. kalau ya agama Islam Betul. sudah didengungkan Ya. takbiran, itu Mm-mm. sudah berbeda ya. Ah. Nah, itu mungkin salah satu motivasi hari raya Idul Hari Fitri, raya. hari raya kemenangan Menuju kita kemenangan. semuanya kan gitu. Jadi versinya anak-anak, Heeh. anak-anak nanti menuju kemenangan. Nah, gitu ya diarahkan ke sana. Anak-anak nanti menuju kemenangan. Nanti di bulan Ramadan selesai, anak-anak menang. Nanti kita merayakan Idul Fitri. Nah. Wah, anak-anak nanti dibelikan baju baru, Makan pakai makan pakai opor. opor. Karena ingat waktu kita kecil ya, khas zaman dulu ya. Gitu ya Bunda Tuti ya. Pakai lontong itu yang pakai ketupat bikin Iya. sendiri kan gitu, asik kayaknya ya. Tapi Masya Allah ya Kalau Bun. sekarang mah nggak ada ya kali ya. Betul. Ya itu keluarga-keluarga yang mungkin ekonominya memang ada ya bisa makan opor. Jadi sedih saya Bunda Tuti gitu iya. karena saya ingat Indonesia ketika Bunda Tuti mungkin ingat masa kecil. Iya, artinya kan Iya betul. anak itu kita bawa ke cerita Iya. yang seperti itu Iya, gitu bahwa benar. oke lah ada sekian Iya. anak-anak yang memang Allah yang seperti itu nggak usah nunggu lebaran Iya. sudah ada. Tapi bagaimana trik-trik kita orang tua betul. di sekolah bahwa nanti nuansa lebaran dengungkan takbiran, Takbir. mungkin anak-anak bermain Iya. apa namanya kembang api, Kembang api gitu ya, kan. tapi tentunya tidak membahayakan ya Bunda Tuti Iya, ya. membahayakan ya itu. Didampingi ya.
terus orang tua masak, masak opor, makanan-makanan tradisional khas. Dan jangan lupa rangkaiannya itu karena waqimus shalah wa atuz zakah, artinya zakat juga harus ditunaikan. Itu dikenalkan dari kecil. Bunda. Ya, okay, Maka di bulan Ramadan uang hasil infak itu untuk apa yang setiap hari. Nah, inilah kepedulian karena tidak semua anak itu bisa seberuntung itu. Jadi dari uang-uang infak itu dikumpul, nah maka akan ada empati berbagi. Dan ini diberikan pada saat bulan Ramadan. Betul, sebelum lebaran. Gandakan, sebelum lebaran, Bun. Dilipat gandakan pahalanya sama Allah, gitu ya. Ya itu salah satu trik-trik ya. Kita guru mungkin ya, atau orang tua, trik semuanya, Bun. Sebenarnya warga sekolah itu semua itu perlu mengetahui ini gitu. Karena pendidikan anak itu bukan hanya pada guru ataupun orang tua, tapi semua masyarakat bahkan stakeholder yang mereka punya berkepentingan ya di atas kita itu ya justru mereka juga itu sebagai pimpinan kita itu artinya memang harus tahu juga gitu, Bun. Karena begitu kita ngobrol-ngobrol masalah anak-anak PAUD seperti tayangan di video tadi. Bulan puasa, anak pakaian muslim, lari-lari, sampai istirahat, berinfak pagi, kayaknya indah sekali. Terus mereka juga baca Iqra, baca Quran, Bunda Tuti, mereka tadarus versi anak-anak. Mereka murojaah, ada ziyadah tambahan hafalan, ada wudhu bersama, sholat bersama. Itu sebenarnya sudah semua aspek itu sudah semuanya mencakup jadi satu di situ, Bunda Tuti. Karena memang hari istimewa, bulan istimewa, maka juga kegiatannya pun istimewa. Karena untuk apa ya? Membentuk karakter anak gitu. Artinya memang jiwa anak ini memang mereka harus kuat, harus tangguh karakternya. Jadi kalau cerita seperti ini kayaknya bonus demografi tahun 2045 tercapai. Kalau dari saat ini, antara sekolah seperti yang Bu Nurul sampaikan tadi, orang tua di rumah bikin komitmen tapi terus konsisten. Istiqomah kalau bahasa agamanya, tetap istiqomah, mengingatkan ya jalan 60%, 70% dah. Itu sudah luar biasa, luar biasa gitu. Karena memang program-program pemerintah Kota Metro kita kan sekarang ini sangat luar biasa ya, Bunda Tuti, untuk gemerlang ini, generasi emas Metro Cemerlang ini, dengan adanya kita sudah melaksanakan semua TK-TK juga, dengan adanya PAUD HI, dengan adanya literasi, dengan adanya sekolah ramah anak, dengan adanya Jamapai juga itu tidak memungkiri artinya kebermanfaatannya untuk gemerlang itu tadi. Jadi harapan Kota Metro itu menjadi masyarakat yang terdidik, yang sehat, yang bahagia, yang sejahtera, insya Allah. Kalau semua elemen mendukung seperti ini ya, maka visi Kota Metro menjadi kota yang berpendidikan itu tadi, Bunda Tuti ya, yang sejahtera, yang sehat, dan berbudaya tentunya ya. Tadi ya sudah semua insya Allah itu di situ akan tercapai gitu. Maka sukseslah untuk Kota Metro, insya Allah, jika masyarakatnya juga saling mendukung antara pemerintah dengan rakyatnya, antara sekolah dengan di rumah, antara guru dan muridnya, pokoknya semua, Bunda Tuti, Masya Allah. Dan anak-anak tetap ceria di bulan puasa dengan trik-trik yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi. Orang tua tetap komitmen, semangat, semangat selelah apapun kita malam menyiapkan untuk sahur, habis itu membangunkan, habis itu membereskan. Habis itu tidak ada selesainya, Bunda Tuti. Kalau mungkin dengan ikhlas orang tua bahwa kita juga perlu menumbuhkan bahagia di puasa. Bukan hanya anak-anak saja ya. Ramadan ceria, Bu. Jadi jangan sampai gini, Bunda Tuti. Tema kita Ramadan ceria, tapi malah jadinya Ramadan lesu. Ramadan murung karena capek, kelelahan ya. Jadi memang harus ada trik dan cara gitu. Artinya memang puasanya anak-anak ini namanya ala anak-anak, sekemampuan dia. Artinya, oh iya nak, nanti sahur ya nak ya. Enggak ketang tadi kata Bu Tuti bilang sahurnya jam 6. Enggak, tapi kita sampaikan ini sahur. Karena anak masih kecil kan, sahur. Bahasa-bahasa itu yang terus nanti puasanya umpamanya di masjid udah azan, anak nanti buka nak di waktu azan, jangan lupa doa juga disampaikan, doa berbuka. Jangan makan makanan sehat yang mana yang perlu dikonsumsi terlebih dahulu. Benar, jadi sebenarnya banyak sekali pembelajaran di dalamnya seperti itu. Karena memang Al-Quran ya, Allah sendiri berfirman, kita semuanya punya landasan ya, kita semua punya pondasi. Artinya memang Allah sendiri menyampaikan kepada kita, tidak perlu saya bacakan, itu suratnya panjang sekali itu ya.
di surat Luqman itu Bunda Tuti, kalau tidak salah itu surat ke-31 di ayat 12 sampai 19 itu bagaimana Luqman, seorang bapak Luqman itu, nah itu mendidik anak-anaknya. Nah di situ Bun yang menjadi pondasi kita. Kita bisa mencontoh bagaimana cara mendidik Luqman terhadap anak-anaknya itu dengan beragama yang baik. Mereka bisa sholat, mereka bisa puasa, mereka bisa tidak menyekutukan Tuhannya dan lain sebagainya. Di situ lengkap Bunda Tuti, seperti itu. Karena Bu Nurul ini kebetulan Pokja 2 Iya. di PKK juga bidangnya salah satunya adalah tentang pendidikan dan keterampilan pendidikan di PAUD. Jadi nanti mungkin pada saat kita kunjungan ke sekolah-sekolah binaan kita, Iya. kita kasih motivasi, trik-trik yang tadi disampaikan Iya. oleh Bu Nuril bisa kita sampaikan juga. Syukur nanti dari teman-teman PAUD maupun kader-kader PKK Betul. melihat ya ini semua, karena apa, kita harus semangat. Kita kan berawal dari ibu ya, Iya. dari ibu. Nah ini yang kita tidak menghindari ini gadget ya anak-anak ya, Gadget. HP itu Iya. gimana caranya? Ini kan anak-anak udah lesu, paling pelariannya Iya. itu HP. Itu gimana ini caranya, triknya Nah, Bu Nurul? Sekarang juga Pengalihan betul. ke itu gadget itu. sekarang juga sudah banyak luar biasa ya aplikasi-aplikasi atau yang bisa sebagai pengganti gadget Bunda Tuti. Seperti Smart Hafiz itu bagus sekali ya, ada Smart Hafiz yang produk Smart Hafiz ini ya bukan mau kita bukan iklan promosi ya, artinya itu sebagai contoh lah ya, nanti pinter-pinter di ini ya. Nah itu dari segi untuk penglihatan aja aman itu Bun. Kalau gadget kan memang dia sangat berpengaruh ya dengan iya, kita kalau lama-lama pakai gadget aja pusing ya Kita Bunda Tuti sakit ya, sakit. apalagi anak kecil Anak kan. kecil. Nah, maka kalau pakai Smart Hafiz itu lebih aman. Nah, di situ juga kontennya menarik semua, Bung. Jadi di situ akan ada film kartun, tetapi dia itu film kartunnya berjalan ya. Tapi di situ bacaannya tuh Al-Qur'an. Jadi Quran itu tetap jalan, tapi filmnya juga jalan. Jadi anak-anak tuh matanya melihat gambar, telinganya mendengar Quran. Nah, di situ Bunda Tuti. Oke, Nah, oke, maka nah, ini sebagai luar ibu biasa. itu kita harus cerdas. Sebagai ibu tuh ilmu pengetahuannya harus lebih luas. Artinya juga memang seorang ibu tuh juga jadi penentu. Nah, harus juga bijak bagaimana sih supaya anak ini kalau umpamanya dia seorang ibu tuh hanya melarang, oh nggak boleh HP terus, nggak boleh ini terus gini-gini terus, hanya melarang-larang tapi tidak ada solusi. Solusi, Itu nanti yang ada akhirnya si anak ini akan menjadi anak yang dia berontak, bisa jadi broken. Dia merasa tidak nyaman seperti itu. Nah, maka kita semua sebagai ibu, sebagai guru, sebagai apapun itu, kita harus bijak dengan anak. Dunia anak ini memang harus kita penuhi, ya. Mereka tuh harus dengan senang, mereka tuh dengan gembira. Nah, makanya ini dikatakan Ramadan ceria. Di sini Bun, Ramadan ceria, anak-anak bisa puasa dengan bahagia. Nanti bisa aja Bun, pokoknya udah mau maghrib, padahal mereka tadi siang udah buka tuh Bun. Tapi kan setelah buka puasa mereka puasa lagi. Nah, nanti giliran buka puasa kan bareng sama kita ibu bapaknya. Nah, nanti kita sore sambil tilawah, nanti kita beli takjil, kita nanti bisa main ke taman kota, ngabuburit bahasanya. Tapi ngabuburit yang manfaat tentunya ya Bunda Tuti. Sambil di mobil dengar murotal Quran, sambil di motor kita sambil merojaah, itu Masya Allah luar biasa. Maka Ramadan ceria itu akan digapai oleh anak-anak kita. Apalagi yang memang secara finansial kita punya kemampuan yang lebih, sambil sore, sambil mencari kita sambil bersedekah, memberikan takjil gratis. Wah, luar biasa ya. Pendidikan karakter yang sangat luar biasa dan berbekas Bun sampai kapanpun seperti itu. Atau mungkin juga di samping itu yang tadi mencari buka bersama. Iya. Kita juga sebagian kita berikan kepada para ibu-ibu yang memang usaha. Betul. Seperti itu kita juga memberi pelajaran kepada anak-anak begitu loh nak, mau mencari rezeki dan sebagainya. Mungkin juga di rumah walaupun hanya menyiapkan menu yang sederhana. Misalnya goreng tempe, goreng apa, atau membuat bakwan. Anak-anak kita libatkan ya. Jadi kan mengalihkan tidak mengkiri ya anak-anak usia segitu. Kalau dia kita tuntun suruh mendengarkan terus juga kan dia jenuh. Gitu. Maka harus ada aktivitas fisik lain. Jadi kan misalnya yuk kita bikin bikin apa? Pisang goreng misalnya yang orang tua, atau mungkin kalau pas orang tuanya lagi kantor kan pulang mungkin sudah menjelang berbuka asar ya. Itu mungkin di rumah dipesankan gitu ya udah disiapkan. Mau
hanya sekedar goreng pisang tapi asik. sama-sama asik ya. Betul. Tepung dan sebagainya gitu. Mungkin apa itu jadi solusi juga? Bisa, pokoknya sebenarnya Bunda Tuti semua itu akan menjadi solusi untuk kita selagi itu bisa kita sampaikan itu dengan nalar anak gitu, dengan yang bisa mereka terima gitu. Jadi dunia anak itu memang jangan disamakan dengan dunia kita dewasa. Cara bahasa kita pun ya, dengan gestur tubuh kita pun, anak-anak itu berbeda Bun gitu. Sehingga apa? Anak-anak itu nanti benar-benar mereka tuh akan menjadi apa ya? Ceria dan senang dalam Ramadan ini insya Allah seperti Amin. itu. Luar biasa kalau Iya. kita menceritakan anak-anak tapi bahagia juga. Bahagia Sebagai kebetulan anak-anak saya juga udah besar-besar. Ini cocok ya Bun? iya cucunya masih kecil. Mulai dikenalkan juga itu Ya, azan-azan jadi itu. bahasanya sahur walaupun makan. Namanya masih usia 2 tahun ya. Kemudian itu tadi cara pengalihan ya, Cara karena ini semakin kesini kok anak-anak untuk gagal fokus banyak sekali. Nah. Mungkin salah satu faktor itu Betul. ya, faktor kesibukan orang tua, tidak Kurang terkontrol pengawasan. dan sebagainya gitu ya. Kemudian kira-kira di samping riwet tadi yang disampaikan itu berupa guru kelas, yang riwet itu kan tidak harus barang dan sebagainya. Supaya memicu kebetulan ini tadi kan hari pertama sekolah. Kami melihat ada salah satu lembaga PAUD itu yang anaknya pulang jam 10 karena cuacanya memang luar biasa panasnya. Ini supaya anak-anak tetap semangat walaupun usia panas, kondisinya panas sekali. Ini apa triknya nih Bu Nurul? Ya, jadi memang komitmen awal tadi penting juga karena kan beda ya Bunda Tuti ketika puasa dia hanya di rumah dengan dia aktivitas ke sekolah ya. Perjalanannya saja kalau seperti hari ini alhamdulillah panas luar biasa, itu saja sudah sangat mempengaruhi mental anak. Nah, maka di sini kita juga jangan lupa Bun di pagi hari itu mengedukasi anak, artinya sayang nanti sabar ya, di sekolah tetap berpuasa, adik tetap semangat, nanti insya Allah setelah pulang sekolah sampai di rumah adik boleh berbuka. Itu untuk anak yang sudah umpamanya dia hanya mampu puasa sampai jam 10 sampai jam 12 disesuaikan saja. Nah nanti adik mau buka apa nih umpamanya, jadi dia itu nanti dengan sini asik ya, seperti nanti aku pakai ini aja ya mama, maunya pakai teh hangat atau pakai roti sandwich atau padahal kalau seperti itu. Sahurnya jam 6 bukannya jam 10 sama aja sebenarnya. Tapi kan kita lagi proses mendidik ya. Jadi proses pengenalan pengenalan. Jadi memang ya. Di dunia anak itu memang sifatnya apalagi anak usia dini itu hanya pengenalan dan belajar. Jadi di situ pengenalan belajar supaya apa? Mereka karakter terbentuk, nanti mereka sudah mulai balik itu mereka sudah terbiasa. Mungkin ini yang dikatakan bahwa pembelajaran bermakna gitu ya. Jadi betul-betul bermakna untuk anak-anak. Jadi pada saat kita memberikan ke usia anak-anak itu ya jangan kita berpikir dengan sesuai dengan kita kan, sesuai anak-anak sesuaikan dengan anak-anak bermakna. Kita. Nah, jadi seperti riwet-riwet tadi untuk memotivasi nggak ada masalah lah ya. Tidak ada masalah. Ya, tapi jangan sampai terjadi bahwa aku mau melakukan ini karena itu gitu. Maka cara penyampaiannya juga itu juga harus hati-hati gitu. Artinya juga penyampaiannya jangan sampai nanti niat anak-anak karena mau melakukan itu karena mau dapat hadiah. Nah, hadiah ini bonus gitu. Tetapi tetap niatnya itu harus artinya diluruskan niatnya itu karena Allah semata. Jadi seperti Allah itu. aja memberikan bonus di Ramadan dengan berlimpah berlimpah gandakan juga mau memberikan bonus untuk anak. Itu mungkin bisa bahasa anak-anak ya. Iya, pokoknya sebenarnya anak-anak itu tergantung bagaimana bahasa kita ya, kita. Karena anak-anak itu cerdas. Anak-anak sekarang itu anak-anak mungkin gizinya juga baik, pola asuhnya juga selalu terus parenting juga berjalan, lingkungan juga sudah berbeda dari ini. Jadi sehingganya kalau kita ajak diskusi dan masuk di pemikiran mereka, sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan sebenarnya juga para orang tua yang sibuk bekerja di kantor dan lain sebagainya itu sebenarnya juga Bun di bulan Ramadan juga para pimpinan kita itu juga mereka memberikan keluasan kok. Artinya sebagai kalau umpamanya ada karyawan yang dia adalah karyawati, artinya karena memang mau harus memasak, mempersiapkan segala macam, pulang lebih awal juga. Nah itu kan bisa dimanfaatkan juga Bunda Tuti. Artinya juga waktunya nggak mepet kok.
nggak mepet udah mau buka umpamanya baru pulang juga tidak. Jadi sebenarnya tergantung niat kita saja sebagai orang tua. Memplanning artinya membuat agenda-agenda itu supaya apa, semua bisa berjalan dengan baik seperti itu. Tapi menu-menu sehat tetap kita jaga. Nah, begitu Iya. ya. Bahkan ketika berbuka puasa aja kita sampaikan edukasi, nak berbuka itu dengan yang hangat umpamanya. Oh nggak boleh minum es ya ma? Boleh sayang, tetapi nanti umpamanya kan habis sholat maghrib umpama. Tapi pertama kali masuk umpamanya supaya ususnya sehat. Nah itu Bud, tergantung bagaimana komunikasi kita. Oke. Ini untuk Bu Nurul, setelah itu kan namanya Ramadan itu yang anak-anak bisa lihat khasnya adalah taraweh, Ya. puasa, kemudian takjil, Iya. tadarus Iya. dan sebagainya. Ini untuk anak-anak nih, bagaimana cara memotivasi supaya anak-anak semangat juga mengikut taraweh. Walaupun di tempat taraweh paling Mainan. hanya 1 rakaat, 2 rakaat udah selesai gitu. Itu gimana itu Bu? Iya betul. Jadi itu ya kembali lagi ya komunikasi kita di sekolah, bagaimana menghimbau anak-anak dan orang tua. Setiap hari bila perlu Bun, kita santai, belajar santai tetapi bermakna dan anak-anak itu tidak jenuh, tidak bosan. Artinya kan bisa saja Bun, umpamanya hari ini kita udah ngomongin masalah siapa yang sahur gini. Nah, besoknya kita ngomong siapa yang tadi malam berangkat tarawih? Ayo tarawihnya di mana? Berangkatnya sama siapa aja, Nak? Nah, itu tadi pertanyaan pemantik. Pertanyaan terbuka. Terbuka. Sama Jangan tertutup ya. Jangan tertutup. Oke, Sama oke, siapa? oke. Terus sholatnya berapa rakaat, Nak? Oh, banyak Bunda. Oh, Masya Allah ya. Di masjid mana? Atau di musola? Nah, ini ya Nurul. Iya. Kita kasih pertanyaan, Nak, gimana sih tadi ceritanya? Tadi Nah. malam ceritanya terawihnya gitu. Kan pasti ada yang diem aja berarti dia nggak terawih kan. Untuk memotivasi Iya. nanti kan sampai rumah, Pak aku mau terawih dong. Iya. Nanti aku ditanya bundaku nggak tahu, mungkin itu juga Karena salah satu memang cerita. anak-anak itu akan lebih nurut sama gurunya Gitu daripada ya. sama bapak ibunya. Betul itu. Bun. Berbanggalah kita jadi guru Nah, PAUD ya. berbanggalah kita Oke, jadi oke, guru oke. PAUD. Kalau kata kita guru PAUD A, anak pasti A Bun. Maka tenang aja Bun, Allah yang membantu kita. Oh gitu ya, karena Iya. kita mungkin mengajarkan anak-anak yang memang masih suci, Betul. belum Maka- punya dosa, Iya. belum balik, gitu ya. Maka kita juga sebagai guru juga harus bijak, artinya sampaikanlah yang benar kepada anak-anak kita dalam segala hal Bun. Sampai belajar ngaji pun itu gurunya dulu yang harus benar, baru anaknya. Dalam semua hal, karena apa? Insya Allah anak akan lebih manut apa yang diomongin gurunya daripada orang tuanya. Maka kita punya tanggung jawab besar di sini. Seperti itu Bunda Tuti. Oke. Terus semangat pokoknya untuk perbaikan seperti itu. Oke, luar biasa sekali ini. Ada trik-trik khusus dari Bu Nurul untuk para guru PAUD, untuk para kader PKK. Mungkin saudara-saudara kita yang mungkin masuk di dalam kepengurusan PKK tapi dia sudah punya cucung kan gitu untuk cucungnya. Biasanya sekarang ini kan kesibukan orang tua tidak menutup kemungkinan kan. Plus jadinya nanti dibantu sama omanya. Omanya gitu ya. Jadi oma-omanya juga harus iya. paham yang seperti ini ya. Betul, harus tahu juga. Oke. Yang terakhir, apa harapan Bu Nurul Ya. terhadap para orang tua kader PKK untuk tetap dapat menjaga motivasi anak-anak agar tetap satu sehat, tetap menjaga semangat dan tetap bahagia dalam proses tadi belajar berpuasa di bulan Ramadan ini. Ya. Silakan. Mungkin untuk yang terakhir yang ingin saya sampaikan, harapan kita semua ya ini untuk seluruh orang tua, baik ayah, ibu, baik kakek, nenek dan semua kita, anak-anak itu menjadi tanggung jawab kita semua. Bahkan amanah yang paling besar adalah anak yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari bersama-sama kita didik anak-anak kita, terutama adalah agamanya. Itu menjadi syarat khusus ya, kita didik agama mereka dengan baik, dengan kesabaran kita, dengan keikhlasan kita lillahi ta'ala. Insya Allah kalau kita sudah maksimal, Allah akan menolong kita dan kelak mereka betul-betul akan menjadi generasi-generasi yang dibanggakan, baik di mata Allah ataupun di mata masyarakat. Dan insya Allah mereka akan menjadi generasi emas dan akan berhasil semua yang kita cita-citakan di dunia bersama, di akhirat bersama, kita di surga bersama. Masya Allah begitu indahnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih luar biasa sekali
harapan kita semuanya tentunya para orang tua, baik para guru di sekolah, orang tua di rumah, dan masyarakat lingkungan sekitar, bagaimana jaga kualitas layanan yang ada di masing-masing keluarga. Otomatis itu akan menjadi efek daripada terjadinya kualitas lingkungan yang aman, nyaman untuk anak-anak dan untuk orang tua. Kalau sudah aman, nyaman untuk anak-anak, kita selaku orang tua juga menjadi aman atau tenang lah gitu ya. Terima kasih, dan ini juga salah satu daya dukung luar biasa bagaimana terwujudnya visi Kota Mitro untuk mewujudkan masyarakat yang berpendidikan, tentunya yang sehat, dan menuju ke masyarakat yang sejahtera dan berbudaya. Insya Allah dengan kualitas keluarga yang baik ini, apalagi di momentum bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan motivasi kita bersama. Mungkin itu ya Bu Nurul ya. Bunda Tuti. Terima kasih sekali Bu Nurul atas waktunya. Kami paham dan tahu persis bahwa aktivitas Bu Nurul apalagi di bulan Ramadan ya di rumah kebetulan juga punya aktivitas-aktivitas untuk masyarakat sekitar, untuk lingkungan dan sebagainya, masih mau menyempatkan waktu di sini. Kami terima kasih sekali. Sama-sama Bunda Tuti. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi tersendiri di bulan puasa ini bagi kita semuanya. Dan mari kita tidak ada kata terlambat walaupun ini puasa sudah jalan ke 5 harinya ya. Bagaimana ajak anak-anak atau kita jaga anak-anak kita untuk tetap semangat seperti puasa di yang hari pertama. Baik, terima kasih. Karena keterbatasan waktu Bu Nurul, sekali lagi bincang-bincang kita tutup sampai di sini. Kami nanti mungkin akan mengagendakan dalam waktu yang lain dengan tema yang berbeda untuk kita semua. Yang jelas ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sahabat PKK, sebelum saya tutup, ini adalah beberapa sampel daripada produk UP2K ini yang kami ada menyediakan setiap hari dan kita buka setiap hari di Sekam Kota Mitro. Ada pojok UP2K. Ini harga terjangkau, ini adalah hasil karya dari masyarakat pengelola kerajinan. Ada beberapa dan insya Allah kualitasnya terjamin, dan ini tidak lain adalah ikut membantu apabila kita berkenan untuk memperoleh ini, kita membantu daripada kemajuan UP2K yang ada di Kota Mitro. Terima kasih. Saya selaku host apabila dalam berbincang-bincang tadi ada yang kurang pas, sekali lagi Bu Nurul terima kasih. Pemirsa terima kasih, sehat untuk kita semuanya, tetap jaga sehat, tetap jaga semangat, dan tetap jaga kebersamaan kita. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.